أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومولا سيدنا محمد بن عبد الله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Subhanallah Nabi Wasallallahu Rasulullah Karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa ta'ala. Para ulama wal fudala, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah takmir masjid atau takmir musholla, Bapak RT, Bapak RW, semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini kami hormati, kami cintai, kami taatimi. Mudah-mudahan bertimbang pada malam hari ini selalu di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ini kenapa? Karena malam ini awal dewi ya belajar bersama, ngaji bareng. Apalagi ini di bulan Ramadan. Jadi saya singkat aja tak kenalkan karena kalau nggak kenal nggak saya. Ada yang sudah pernah ketemu saya ya dulu di Sukoharjo. Saya asli dari Madura Pak. Mohon maaf. Jadi bahasa orang Madura itu rodok kaku. Keras, nggak enak didengar. Beda karo bahasa wong Jawa. Saya nanti bahasanya campur-campur. Karena saya orang Madura, jadi saya lebih enak pakai bahasa Indonesia campur bahasa Jawa. Ini Jawa nekaku. Ini pertama. Nama saya singkatnya Cak Ipan. Itu aja lebih enak. Saya untuk Ivan Esadi. Tapi karena orang Madura kalau kesini biasa dipanggil mesti wong Madura nek tekan kene jelukane Cak, bakal sate, tukang foto, biasa dipanggil Cak gitu ya. Itu lebih enak, Pak. Ya, saya dipanggil Cak Ipan, enggak jadi enak. Saya masuk di Sukoharjo karena saya masuk di Sukoharjo tahun 91. Waktu itu masuk di Sukoharjo tahun 91, tapi belum tetap. Sampai tahun 99 baru tetap. Dari 99 sampai sekarang saya berdomisili di daerah Sukoharjo, Pak. Ini tadi saya disempatkan sama beliau Pak Budi tim kemarin diberita langsung dari Bapak Kiai Haji Wafiuddin itu suruh datang ke lokasi ini dan insyaallah beliau tanggal 4 besok kajian di masjid yang kita cintai. Masjid apa namanya? Al-Asrar. Al-Asrar rahasia ya. Mudah-mudahan rahasia-rahasia ilahi nantinya di sini semua nanti. Jaya-jaya keindahan semua dari sini nanti. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, singkat aja begini. Jenengan bisa datang ke tempat ini, raketan iki mau berterawih yo yasin angkli. Ya sekarang ngaji lagi. Anggaplah nek kalau cepan orang ngaji. Iki ngopo belajar bersama-sama. Nek golek pahala iki paling gampang, Pak. Jadi jenengan duduknya di sini aja, kalau sampai duduknya 1 jam itu pahalanya luar biasa. Jenengan gue tulisan, Pak, nggo bolpen, nggo buku, duduk di sini diam tak. Itu kalau sampai 1 jam pahalanya sama dengan orang sholat sunnah 1000 rakaat. Nggak hebat dong, jenengan. Berarti gue nek 1 jam, ini mulai jam lagi, jam 10, lah nek tekan jam 11 kok iso ya. Kuat gak kira-kira ini ya? Kuat. Ya, 1 jam aja duduknya itu sama seperti hanya sholat sunnah 1000 rakaat. Kan luar biasa. 1 jam, nek 2 jam, wah pahalanya. Padahal awake dhewe nek kon sholat 1000 rakaat pun nanti nopo dereng
Oh sing rokaat cak, wong kadang salat tarawih golek sing 8. Ngomong kok. Nggo nek kene piro? Loh, ini loh Pak ya. Duduk 1 jam aja, jenengan itu 1000 rakaat loh. Kan luar biasa nih Pak ya. Wong saya 1020 rakaat tarawih iki yo kadang yo cek 8 mergone alasane ora ngono. Ini ramah masalah yang penting sholat. Jadi sholat aja nggak apa. Kenapa? Karena itu tarawih itu hukumnya sunnah. Asal jangan meninggalkan sholat isya ba'diyahnya. Kenapa? Karena ba'diyah isya itu lebih besar pahalanya daripada sholat tarawih. Jangan mentang-mentang begini. Aku mesti rasa sholat ba'diyah. Kok aku tak tarawih wae. Karena ba'diyah sholat isya itu lebih besar pahalanya ketimbang sholat tarawih. Jadi mana? Ya alhamdulillah yang penting ya sholat ya. Alhamdulillah raketan kuwolung roh. Karena muga-muga sok ben iso dadi rong. Oh, amin Allahumma Amin. Gitu loh Pak. Karena nek dibuka di kitab kita, saya juga kadang-kadang bingung ya. Sholat tarawih itu kenapa 20 atau bilang 8? Yang benar 20 apa yang 8? Belum? Yang benar itu yang 20 apa yang 8? Kan aku sholatnya 8 rakaat, berarti yang benar nggak ada satupun ulama itu buka ya kitab mana saja, nggak ada satu ulama pun mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, dari jauh ulama dulu, sahabat Nabi terdekat dengan Nabi. Terdekat dengan Nabi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Sayyidina Ali. Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi yang 4 ini enggak ada satupun yang sholatnya 8 rakaat. Lah terus sampai dhewe melu sopo? Oh, melu Nabi ning urung kuat-kuate ngomong. Alhamdulillah, sepenting yo sholat kan sunnah ta. Ketimbang ora gelem sholat mendingan. Nah, pahala yang 1000 rakaat ini 1 jam, pahala seperti 1000 rakaat akan gampang hilang tergantung kita. Apa masalahnya? 1, sing gelem biasa ngrasa Ni apa udah saya dirasan sini tuh. Oh, ini burung kenal kok tiba-tiba datang, nggak ada persiapan lagi. Mas Gani ya salah jat. Wah, ini berada di masa. Enggak lah ya. Kita kan belajar. Ngerasa nih, sopo kok sini kelemi kok cilik banget. Jadi apa? Jenengan pahala 1000 rakaat hilang mergo ya sering ngrasa. Mulai saiki nek ketemu kumpul-kumpul ya ngrasani ya diilang. Iso ya. Iso. Kenapa? Agar tidak merusak pahala kita. Ini pertama. Jadi pahala itu sangat besar untuk kita, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah, masuk ke tema kedua. Saya tadi baca ayat. Saya membuka dari satu ayat Al-Quran dari surat An-Nisa 142. Surat An-Nisa 142. Bunyinya apa? Tadi di surat bukan yang surat yang tadi, yang An-Nisa-nya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah. Kaya ora ihdas koyo. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allah. Ora dimonoke ora kompak. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila.
yukhadi'una Allah, mereka itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, akan tetapi Allah tahu terhadap tipuan mereka. Siapa orang munafik itu? Ngerti nggak munafik itu apa? Halo, munafik itu apa sih? Tidak sama Dengan pernyataannya. Bahasa ini lah, bahasa ini dalelah ya, kena. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Apabila kau dipercaya, selalu kau mengkhianatinya. Itu Munafik. Nah itu namanya munafik. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada di tiga. Nek ngomong antara mulut dengan hati beda. Kuwi padha karo awake dhewe dirasani tanggane. Bu, kok pinginane kowe ora mekane pengajian. Bisa dirasani karo tanggane. Kowe nesu ora Bu? Ora nesu. Dia enggak nesu. Ning ati yo dong. Dongkon. Jadi munafik itu tanda-tanda kayak gitu Pak. Jadi kalau ngomong antara mulutnya dengan hatinya berbeda. Itu cara idalillah hadis Nabi. Ini sebenarnya hadis Nabi. Manakala berbicara lain di bibir, lain di hati. Tapi kata Allah apa? Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Yang pertama, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nek dikon salat yo salat ning yo malas-malas. Halo. Kira-kira siapa ya? Dirasa dikacani lho, Pak. Rasa dikacani. Awake dhewe nek dikon salat ning yo males-malesan. Apa meneh salat apa meneh salat isya rada makanya zaman sekarang nek pengen ngerti keimanannya seseorang di kampung itu jangan dilihat sholat zuhur ya Pak, tapi tunggu lihat sholat subuh. Kira-kira sholat subuh karo sholat maghrib kan dia. Halo. Kita ya. Ternyata kalau subuh jarang orang berjamaah. Alasan yo ketiduran, kawan, macam-macam. Alasan dengan oh ya tak kau. Dari sini kamu Sing tahu mah. kita dia. Lah kualitasnya dia. Jadi sholat ya malas-malasan. Apa meneh saya ora tahu sholat. Na'udzu billahi min. Jadi orang-orang munafik itu kata Allah, nek disuruh sholat ning yo malesan. Ini pertama, yuraunan nas. Mereka ibadahnya bukan karena Allah tapi karena pengen dilihat oleh orang lain. Artinya punya sifat ria itu akarnya satu Pak. Orang punya sifat ria, orang punya sifat sum'ah, orang punya sifat sombong, itu akarnya satu Pak. Dari apa? Dari kata hasad atau hasud, atau bahasa lainnya bukan rumungso, ini kata orang Jawa. Apa nama bahasa Arabnya apa Pak? Nek rumungso itu Pak. Rumungso. Apa Pak? Orang Jawa bilang rumungso. Apa ya orang Jawa bilang? Benar Pak, rumungso itu ngerti Pak? Rumungso ujub, bahasa Arabnya ujub, punya sifat ujub. Apa arti Jawanya? Rumungso. Jadi orang kalau sudah rumungso pinter, rumungso sugih, rumungso paling alim, rumungso paling sepuh, macam-macam rumungso. Itu akhirnya dari situ Pak. Kalau sudah rumungso, maaf, jadi imam. Kadang-kadang kalau sudah penyakit punya penyakit ujubnya Pak, rumungso paling pintar, rumungso paling fasih bacaannya, akhirnya apa? Akhirnya jadi imam sholat. Jadi imam sholat, karena di belakang sudah ada calon mertua,
Imamnya ya koyo kenapa? Karena sudah rumus. Nah ini bahaya Pak. Belum lagi yang kaya. Yang kaya Pak ini masjid ini nera aku ini saya bisa nyumbang sampai 30 juta. Nah ini rumus. Akhirnya apa? Akhirnya merasa dirinya paling banyak berkontribusi di dalam masjid. Macam-macam Pak. Maka penyakit rumus ini bisa melahirkan sifat ria. Oh, kowe iso ngopo wong aku nyumbang 30 juta ae ora tau ngomong kok. Kowe lagi nyumbang 1 juta wis woro-woro. Akhirnya apa? Dia nyumbangnya hanya pengen dilihat atau dipuji oleh orang lain. Belum lagi, apalagi dari sifat ujub, dari sifat rumusol tadi bisa melahirkan sifat apa? Sombong bisa. Dari mana sombongnya? Kalau sombong itu berarti dia sudah mencaci orang lain, sudah merendahkan orang lain, maka bangga dengan dirinya sendiri sehingga dapat mengecilkan, merendahkan orang lain. Itu namanya sifat sombong. Dan orang gini Pak, ujung itu waktu teman Pak, sendirian di rumah, di kamar, tidur sendirian di kamar itu bisa jadi ujung Pak, rumungso, bangga. Misal gini, ini sak kampung, aku ngomong sendiri. Gerobokan. Sak kampung gerobokan kene iki sing luwe apik saka aku koyoke ra ini. Ada nek kancane lho, ning kamar lho Pak. Ning kamar lho. Atau alasan gini kasar ya. Sak kampung gerobokan, sak desa gerobokan kene iki sing iso salat tarawih 20 ki liyane aku koyoke ora enek. Wong kene masjid ae salate mung 8. Aku salate 2. Iki lho, dia salatnya 20 tapi punya sifat rumongso, bangga diri dengan apa yang dia lakukan, itu berbahaya. Nah nanti ada temennya yang salat, deh bro, ayo salat ning masjid kene, piro? Salat 20 rakaat, salat 20 rakaat, 20 sisa. Kaya aku lho, kan biasanya salat ning omah dhewean kok 20 rakaat, jeneng guru. Alah kowe iki lagi wono salatmu. Nah ini berarti punya rasa sifat sombong Pak. Dan ini berbahaya. Karena orang yang sombong ini bahaya, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ini pertama, doanya tidak dikabulkan oleh Allah, orang yang sombong itu. Makanya kita berusaha menjadi sebaik-baik mungkin untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu. Dengan cara apa? Dengan cara sesuatu yang kotor di dalam tubuh kita. Sesuatu yang di dalam tubuh kita kotor, mesti ada yang namanya pembersihnya. Betul? Nih satu. Nih tadi kan yang pertama, orang munafik itu ya kata Allah satu. Nih dikon sholat, yo sholat, yo males lesan. Yang kedua punya sifat ria. Yang ketiga itu wala yaqulullaha illa qalila. Dia tidak mau berzikir kepada Allah kecuali zikirnya cuma sedikit. Nah terus awake dhewe nek zikir sehari semalam berapa? Halo. 160. Kata awake dhewe nek zikir amin lho Pak. Nek Ramadan rada dawa sithik. Ning liyane Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma lantas salam. Kenapa? Selaker. Itu doang ya. Nah, dia nggak mau berzikir kepada Allah. Makanya padahal penyakit yang di awal ria itu, penyakit sum'ah, penyakit sombong, penyakit ria itu semuanya itu harus dibersihkan. Setiap segala sesuatu itu butuh yang namanya pembersih. Kata hadis Nabi, inna likulli syai'in biqalah. Setiap sesuatu itu butuh yang namanya pembersih. Wa biqalatul qalbi, dan pembersih
tapi itu adalah zikrullah. Artinya apa? Gini, Pak, sesuatu yang kotor itu mesti butuh yang namanya pembersih. Coba contoh, Pak, kalau jangan sampai salah ya, kalau rambut kita yang kotor biasanya dibersihkan pakai apa? Sampo. Jangan nganggo sabun loh ya. Salah artinya. Sekarang kalau baju yang kotor pembersihnya pakai apa? Rinso. Pakai apa? Baju yang kotor untuk bersih pakai rinso, sok clean. Coba tuh sih. Bersih dulu. Rinso, sok clean, kemudian daya kemudian. Banyak nih. Sekarang kalau yang kotor itu muka kita. Adik. Kalau yang kotor muka kita, pembersih pakai apa? Biore. Apa lagi? Garnier. Apa lagi? Itu kan coba sabunnya loh, Pak. Beda lagi karena pakai untuk muka itu jangan asal pakai sabun. Karena kalau pakai sabun itu beda lagi nanti. Nah, kalau kecuali yang kotor itu badan kita dari sini, dari muka, selain muka, kalau kotor dibersihkan pakai sabun mandi. Bukan sabun cuci lo ya. Ya ada tempatnya. Kalau rambut yang kotor pembersihnya pakai sampo. Kalau muka yang kotor pembersihnya pakai Garnier dan lain sebagainya. Kalau yang kotor badan kita pembersihnya pakai sabun mandi, bisa Lifebuoy, bisa Nuvo, bisa Citra, macam-macam. Silakan. Kalau yang kotor baju kita pembersihnya pakai Soft Clean, Rinso dan lain sebagainya. Kalau yang kotor piringnya pembersihnya pakai Sunlight. Apa lek Sunlight? Sing apa biasa ibu-ibu ngomongnya. Sunlight. Nah, sekarang kalau yang kotor itu hati kita, pembersihnya pakai apa? Zikrullah, zikir. Selain zikir pembersihnya nggak ada lagi, Pak. Ya, kok bisa aja? Iya. Ini kata Nabi. Karena apa? Karena zikir itu dapat membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Nah, pertanyaannya, zikir itu apa? Coba saya tanya, zikir itu apa? Zikir, kata zikir. Zikru, ingat. Mengingat. Zikir itu ada dua, Pak. Zikir itu ada dua. Ada zakara yadkuru zikra. Ada zikir itu artinya menyebut. Bukan kamus. Zakara itu artinya menyebut. Ada kalanya zikir itu artinya mengingat. Kalau menyebut berarti menyebut nama zatnya Allah, menyebut nama sifatnya Allah, menyebut nama keagungan martabatnya Allah, menyebut ayat-ayatnya Allah, termasuk membaca Al-Quran. Dia zikir. Muncul sholawat, ya zikir. Zikir, Pak. Menyebut Allah, zikir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, zikir, Pak. Kenapa selawat dikatakan zikir? Karena nek selawat itu pasti menyebut nama Allah. Mana ada? Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salamullah ala Yasin Habib. Berarti ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, saat itu juga kita berzikir kepada Allah. Yang paling umum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan sholawat kami kepada Nabi Muhammad. Bukan sholawat itu artinya berzikir. Sholawat apa tadi? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Berzikir ya? Ya Rabbi balligh wasilah, ya Rabbi khul
berarti ketika kita berselawat berarti juga kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita berzikir kepada Allah itu kalau tidak diawali dengan sholawat maka zikirnya maka permohonannya tidak akan pernah sampai kepada Allah. Nggak sampai, Pak. Ini tak dulu, nanti dikir, ini panjang nanti dikir. Ini kayak waktu bilang jam ini. Baru 15 menit, baru 15 menit ya. Masih lama. Nah, kenapa? Karena dikir itu adalah dapat menghancurkan semua dosa-dosa kita, dapat membersihkan hati kita. Termasuk di dalamnya adalah sholawat. Makanya kalau Abah Anom itu mesti setiap pengajian, setiap zikir harian, setiap khotaman itu mesti ada yang namanya sholawat. Setiap menakik mesti ada yang namanya sholawat. Yang sering kita pakai nek pas sholawat apa? Sholawat mana? Bani Hashim. Bani Hashim. Sholawat yang sering kita pakai Bani Hashim. Dari mana itu sholawat Bani Hashim itu? Itu dari Syekhon Ahmad Bangkalan Maduro. Padahal kan sini kelemek. Asli nggak Maduro, Pak. Allahumma. Kan disebutkan pertama kali siapa? Allah. Ya Allah. Allahumma ya Allah. Mesti doanya minta sama Allah. Kenapa pentingnya sholawat? Karena sholawat itu adalah password kata sandi untuk sampai kepada Allah harus melalui sholawat. Kenapa? Nabi Adam juga bersholawat, Pak. Nabi Adam itu juga bertawasul bahasa lainnya. Kenapa dikatakan bertawasul? Coba lihat. Dulu Nabi Adam itu di surga atau di neraka? Surga. Halo? Surga. Di surga. Kenapa Nabi Adam itu diturunkan ke bumi? Karena melanggar. Pertanyaan saya, melanggarnya Nabi Adam itu awal jadinya laki Nabi Adam apa orang? Betul. Oh ya Allah, Nabi Adam itu melanggar. Coba nggak melanggar dulu. Kita ini kan adanya di surga. Sayangnya Nabi Adam melanggar. Kita nggak boleh kayak gitu. Secara hukum adab itu nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi Adam pun melanggar bukan cuma mata-mata melanggar. Kenapa? Karena Nabi Adam itu jin yang mengganggu, jin yang menggoda itu, yang menggoda Nabi Adam dan istrinya, ternyata dia bersumpah atas nama Allah. Jadi awal dia untuk nyalahin Nabi Adam. Yang berhak menyalahkan hanya Allah. Nek awal dia rasa melu cangkolan nek jare wong Situbondo, Madura. Jare wong kene suul bahasa Arab suul Azab. Nek karo wong kene ora sopan. Nah, ngono lho asale, Pak. Apa yang terjadi? Nabi Adam tanya, Nabi Adam kenapa kau melanggar? Ya Allah, ini jin yang mengganggu saya ini bersumpah atas nama Engkau ya Allah. Mana mungkin saya tak percaya. Bukan ternyata ada salah satu makhlukmu ya Allah yang bersumpah atas nama Allah. Nek cara saiki demi Allah aku ora ngapusi loh. Berarti kalau ada sekarang teman-teman kita kanca awake dhewe bersumpah atas nama Allah, ning delalah kok ngapu. Si berarti ki kancane Setan. Itu ada sejarahnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya betul-betul Nabi Adam itu melanggar karena diganggu oleh setan atau jin tadi. Setelah dia Nabi Adam makan buah terlarang tersebut, akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Pertanyaan saya, Nabi Adam salah kira toh? Satu. Sekali ya. Nah, ternyata apa? Di dalam tafsir itu dikatakan Nabi Adam itu tobat, Pak. Di 350 tahun tobatnya ora ketong. Halo. Tompo. Nabi Adam ya, aku cerita Nabi Adam ya. Berarti tahu dhewe. Nabi Adam iki dosane mung pisan kok. Nek tobat di 350 tahun urung ditompo. Awake dhewe dosane Akeh. Nek tobat ae kok rada Angel. wonge ya tak Kok. Nabi, ini Nabi, Pak, ini Nabi loh. Dosanya cuma sekali, makan buah terlarang. Loh kita setiap hari saja, setiap hari, setiap malam dosanya berapa kali? Ribuan. Coba, elek karo Gusti Allah dengan kita lupa
lebih banyak lupa atau lebih banyak eling? lupa Ini kadang awake dhewe ra rumung so tobat ya rada angel Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Adam itu salah cuma sekali. 350 tahun dosanya belum diampuni oleh Allah. Sampai suatu ketika Nabi Adam bertawassul, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di mana? Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dikatakan di haki Nabi Muhammad, ya Allah, berkat Nabimu Muhammad, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Jadi yang kita baca itu Pak, setiap waktu, setiap sholat, setiap habis sholat dan lain sebagainya, nek pas kondangan itu doanya Nabi Adam. Baru setelah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, di haki Nabi Muhammad dengan kebenaran Nabimu ya Allah Muhammad SAW, maka pertemukan ampunilah dosa-dosaku ya Allah, pertemukan aku dengan istriku, dan itu butuh waktu 350 tahun untuk menghapus dosa kita, untuk menghapus dosa Nabi Adam, karena rumangsa dosa. Lah awake dhewe wis dosa pirang-pirang, apa meneh sing nyekel wong sing nyekel mik kon dikir la ilaha illallah satu suwita limuae rada abot masuk masjid kendang cepet le alasane anakku nangis anak sing jaga wong ya teko iki. Lu bayangkan seberapa besar dosa kita. Makanya zikir tadi itu ada kalian menyebut, mbok yo masuk masjid minimal yo tadarus, minimal yo maca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah jatuh pada bulan Ramadan. Tepatnya kapan? 17 Kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini diturunkan yang namanya Al-Qur'an. Benar Ramadan. Ya, kapan? Tanggal 17. Benar? Jangan-jangan salah nih, Pak. Katanya di Al-Qur'an kan sering dibaca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Inna sesungguhnya aku kata Allah anzalnahu menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar pada malam Lailatul Qadar. Saya tanya, Lailatul Qadar itu biasanya tanggal berapa? 10 terakhir di bulan Ramadan. Dihitungan yang ganjil, itu ganjil selikur 23, 25, 27, 29. Ya berarti kata Allah Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah kok ini tanggal 17 kan itu ya. Mau jawab 17 atau Lailatul Qadar? Bingung. Rasa bingung. Sama-sama benar Pak. Mau tanggal 17 juga benar, mau Lailatul Qadar juga benar. Kenapa? Karena Al-Quran itu 2 kali proses penurunan. Kapan yang Lailatul Qadar itu? Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu 30 juz langsung. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit-langit dunia. Jatuh pada malam Lailatul Qadar 30 juz. Itu yang Lailatul Qadar. Yang tanggal 17 kapan? Yang tanggal 17 itu dari Baitul Izzah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang pertama kali itu diturunkan di Gua Hira. Ayat pertama adalah yang sering dibaca dengan Iqra. Itu
jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Ramadan, Pak. Ramadan. Benar, berarti Al-Quran itu yang 30 juz sekaligus diturunkan sekaligus itu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Yang tanggal 17 itu berawal pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan. Pertama kali ayat yang turun adalah Iqra. Kriteria. Berarti mau peringatan nuzul Quran tanggal 17 silakan. Dari 17 sampai yang terakhir tanggal 29 peringatan nuzul Quran boleh saja. Kenapa? Karena Al-Quran ini jatuh diturunkan pada bulan Ramadan. Maka ayo di bulan Ramadan ini banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Gampang, Pak. Saya sering ngajari, bukan ngajar sih, belajar bersama sama orang-orang yang nggak bisa baca Quran, Pak. Ada orang yang sudah umur 50 tahun itu belum bisa baca Quran. Kalau sini saya yakin karena orang Jawa masuk perbatasan Jawa Timur, insya Allah rakyat yang langsung baca Quran kabeh doiso. Beda dengan tempat saya, Sukoharjo. Sukoharjo itu nih banyak orang yang sudah nggak ada giginya belum bisa baca Quran. Alias masih bayi. Sekalipun umur 60 tahun, itu banyak nggak bisa baca Quran, Pak. Nah gimana caranya? Gampang sebenarnya, Pak. Jenengan ketemu sama Cak Ipa 5 kali ketemu, minimal 1 jam 5 kali ketemu bisa baca Quran kok. Saya yakin, karena saya diajari sama guru saya Pak Yai Wafiuddin besok kesini tanggal 4 itu kita diajari bagaimana cara mengajarkan Al-Quran 4 kali 5 kali ketemu bisa baca Quran dari nol. Cepat, Pak. Nah ini kemarin saya praktek Ramadan kemarin 2 kali ketemu bisa baca Quran loh, Pak. Rakyat yorojek untuk godang lagu gak masalah. Yang penting bisa baca Quran. Saya gak pakai ikro, karena kalau pakai ikro usul ini ikro ini jenggot cacil itu kodoknya single itu jilid. Nah ini ikro. Tapi kalau untuk bapak-bapak yang 40 tahun ke atas jangan aku ikro sedang mati. Nah kalau aku ikro, Pak. Kenapa kelamaan? Butuh bertahun-tahun. Makanya dari sekarang rasa mikir Quran lah, rasa mikir di cara yang ngaku ikro. Yang penting seminggu bisa baca Quran. Yang penting jenengan golek guru sing pas. Kenapa? Nek jenengan baca Ipan wali biro. Biar lah. Tapi bisa, Pak. Dalam jangka hitungan 5 kali ketemu bisa baca Quran. Itu yang harus kita pahami. Al-Quran. Jadi Al-Quran, kuncinya apa? Karena Al-Quran itu mau baca Al-Quran kapanpun dimanapun itu tetap dapat pahala. Beda dengan hadis kunci, Pak. Karena kalau Al-Quran itu definisinya Al-Quran kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu namanya Al-Quran. Siapapun yang membacanya mendapatkan pahala, artinya dihitung ibadah. Siapapun. Satu hurufnya Al-Quran Allah berikan kebaikan berapa kali? Allah lipat kebaikan, pahala kebaikan berapa kali? Aduh. Burungnya tak ada. Ya wes, ajak dulu kan. Jadi pahalanya orang yang membaca Al-Quran itu besar. Satu, ada beda dengan hadis kursi. Hadis kursi itu apa ya? Hadis kursi itu firman Allah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad, itu namanya hadis kursi. Neng jenengan maca hadis kursi ora diitung ibadah. Di jenengan yang mendapatkan ibadah nek dilakoni. Ini, Pak. Maka dari itu Al-Quran beda dengan hadis kursi. Ayo kita interaksi terus setiap saat untuk dengan Al-Quran. Ini zikir. Jadi zikir itu berarti menyebut, setiap kali menyebut Allah. Mau nyebut apa lagi? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Nek pengen misalnya kok ndelalah kok cinta ditolak, dukun bertubuh. Jadi cinta ditolak, zikir bertindak. Mau coba ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Nyator, Pak.
Karena yang dibaca adalah sifat-sifatnya Allah. Nah ini yang sering disebut dengan model tasawuf, tapi modelnya untuk magic. Untuk apa? Untuk dua untuk melek orang, Pak. Nah aku ya tahu ini kok zaman di sini pesantren orang mlebu TKN, orang mlebu toriko, Pak. Orang ngerti tarik kaki. Itu yang belajar. Dulu saya waktu di pesantren begini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqbal Yusuf li abi atat ini ra'aitu hadha asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu diwaca, Pak. Saya dikasih sama guru saya, Ustaz, kalau besok Jinan keluar dari pesantren, kalau Jinan suka sama cewek, udah iki. Diwaca, Pak. Sholat malam. Sholat malam diwaca ping 1000. Wa Yusuf li abi atat ini ra'aitu diwaca ping 1000. Dapat 3 hari 3 malam puasa putih Bleng. Oh iya tenanan. Bentar. Besoknya selesai acara itu tak coba, Pak. Karena diuji, dites. Ojo-ojo nanti ora yo. Ternyata coba bener, Pak. Pas dicoba, Korea sudah biar. Malah melu, Pak. Ini coba lagi ya. Maksudnya itu dulu. Oh ternyata dikirnya sama. Dikirnya apa? Riyadhahnya poso, sholat malam, dikir, sendiwoco yo Al-Qur'an. Ini kan Al-Qur'an ini. Qul Yusuful ya bi ya bat ini ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu di Al-Qur'an kan? Sama yang dibaca adalah Al-Qur'an tapi niate yo beda. Kene niate pengen disenengi cek. Nah makanya tarekat itu tidak mengajarkan itu, tidak mengajarkan hal-hal yang semacam itu. Tarekat itu mengajarkan zikirnya adalah untuk menghapus dosa, supaya dosa kita diampuni oleh Allah, supaya hati kita betul-betul bersih. Maka diadakan yang namanya zikrullah. Ora gur pengen itu bedanya tarekat dan tarekat dengan yang namanya amalia-amalan untuk yang lainnya. Nah, mengingat Allah itu berarti membayangkan apa sifatnya Allah. Ya Allah. Enggak sebut. Kenapa zikir yang disebut tadi itu namanya zikir yang menyebut. Sekarang zikir itu artinya mengingat. Kalau mengingat dari mana? Halo. Nek ingat di mana? Hati. Jangan bilang di sini loh ya. Hati. Ini transfernya dari sini, Pak. Dari hati. Mengingat itu ada di dalam Hati. Nek cara bahasa wong Jawa, di dalam hatinya lagi adalah lubuk hati. Nek bahasa orang Jawa mana? Atau bahasa Indonesia hati sanu bayi. Itu nama kata orang Jawa mana. Maka mengingat Allah di dalam hati sanu bayi kita, lisan kita ditutup, yang ada di sini seperti jenang kalau lagi dikir Ovi, tundukkan kepala, arahkan, itu jadikan Pak Ovi, itu wilayahnya beliau. Tundukkan kepala, arahkan ke sini, ke jantung hati, mulut kita ditahan, jantung kalau perlu lidah kita dinaikkan ke langit-langit, ditahan supaya tidak ikut bergetar, baru hati kita berzikir kepada Allah. Itu mengingat namanya, Pak. Kenapa Cak? Kalau zikir itu kok dari mulut harus ke hati, kok nggak dari hati saja? Karena untuk zikir dari mulut ke hati itu butuh yang namanya pembaharuan. Apa kata Nabi? Jadidu imanakum kila wa kaifa nujaddid imanana? Akhiru qauli la ilaha illallah. Jadi kita dianjurkan untuk memperbaharui iman kita. Bagaimana caranya Rasul untuk memperbaharui iman kita? Memperbanyak baca la ilaha illallah. Itu perintahnya. Kenapa harus dari mulut? Karena ketika dari mulut itu dihujamkan kepada hati sanubari. Mana mungkin hati kita bisa berzikir kalau tidak diawali dengan lisan. Makanya di dalam zikir itu ada dua, Pak. Ada zikir yang jahar, nyaring, ada zikir yang sir. Betul?
Betul. Dikir itu ada dua. Ada cara dikir itu ada yang nyaring, ada yang di dalam hati. Nah, itu kalau di Al-Quran wasiru qaulakum awi jarubi, sirkan di dalam dikirmu atau jaharkan atau keraskan. Boleh kamu sirkan, boleh kamu rahasiakan, boleh kamu jaharkan. Makanya orang dikir banter itu banyak orang bilang nggak boleh, betul ya Pak? Betul. Kan saya tanya, Pak dikir banter boleh nggak? Boleh. 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 nggak? Boleh. Saya pernah Pak dikir banter, tapi saya dilarang Pak sama teman-teman. Saya pernah dulu sholat ada 4 orang dulu, habis kajian itu saya pulang. Nah ini ayatnya, tahan di sini gitu. Saya pernah pulang majelis dalam mampir di salah satu masjid. Setelah habis karena saya berempat waktu itu sama Mas Toto, saya dikir. Biasanya kan kita orang tarikat itu dikir mesti la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru kita dapat 10 Pak. Di la ilaha illallah saya dijawab sama takmir masjid atau pengurus masjid. Katanya, Pak, mohon maaf, ngapunten, jojo ngapunten, nek teng mriki Pak dikir banter boten ansah. Kejadian itu di Tanjung Anom, Solo Baru. Ngapunten Pak, nek teng mriki dikir banter boten pareng. Lah saya jawab, tak jak guyonan, dalah kono sorry Ustaz ya, saya tadi dikirnya enggak dikir banter, tapi dikir la ilaha illallah. Nek dikir banter pasien ora Oleh. ya kan dikir mau ora tak jak guyonan dalam kono nesu Pak nesu kan bani cilik sisane ya. Nah aku yo piye yo wong kene yo santri tau diajari karo kiai yo kono tok ndale ya aku bales ndale delalah yang mulakan dalil ini. Apa benar dikir nyaring itu tidak diperbolehkan? Ada di Al-Quran itu surat Al-A'raf itu ayat 205. Wa qul rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Allah. Lu. Dan pikirkan Tuhanmu fi nafsika di dalam dirimu tadarru'an wa khifatan dengan sikap merendahkan diri, merendahkan hati, wa khifatan takut kepada Allah, wa dunal jahri dan bukan menyatakan dengan suara. Loh, Pak. Orang berarti enggak harus mengeluarkan suara. Itu ayat menyatakan nek dikir banter ora itu halo kira-kira lho Pak nek awake dhewe dingonoke piye yo halo kono tok dalil terus berhubung awake dhewe wong tarekat iki kadang yo nek sing iso ngaji kadang-kadang yo ora iso nek jenengan lillah mawon Pak wis derek guru derek apa Anom. jenenge wong ngikut Pak, sak elek-elek awake dhewe ora apa-apa, oke dosane ora apa-apa, ya kerep ngrasani ya ora apa-apa. Kerep nyalahke kancane ya ora apa-apa, dikafir-kafirkan karo kancane ya ora apa-apa. Kowe dielek kancane ya ora apa-apa, sing penting gendol karo apa jelek-jeleknya kita, kalau kita wis nyantol karo guru dibawa kemana aja sama dengan gerbong yang jelek lah, gerbong yang paling kelas terakhir, gendol sama yang VIP, kira-kira ketut lah. Ketut Pak. Ya nek kepala gerbongnya nanti mau ke Jakarta, kita juga ikut ke Jakarta. Lah apa anu ke surga ya kita melu. Amin. Kenapa? Karena gendol sang kiai. Entek tarekat kuwi. Nah, ini langsung deh Pak. Ketika ditanya kayak gitu, saya jawab, kan saya tanya, wawunya watur rabbaka, wawunya waw apa? Bisa, wawunya apa itu kan? Kono yang misam lelak lolok. Nah kesempatan ini, nah wawunya nek cara santri, kui waw atot. Atotnya
ayat sebelumnya. Coba lihat ayat 204-nya. Di 204-nya. Wa idza itu wa idza atau faidah sebenarnya? Iya tak? Faidah atau wa idza itu tak? Wa idza. Wa idza bukan faidah. Di atas kan masih ada fa itu tak? Faidah Al-Quran, coba dilihat di Al-Quran tadi. Karena di situ waw antok. Waw antok itu berarti ada yang diantomi. Berarti kan maksudnya ke 204. Bisa nanti di Al-Quran tadi. Di surat Al-A'raf di ayat 204. Faidah atau waidah? Tapi kayaknya faidah karena di situ waw antok. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila sedang dibacakan Al-Quran, maka simaklah itu dan diamlah supaya kamu mendapatkan rahmat. Non? Waidah. Di atas lagi fa-nya. Berarti tiganya berarti ya. Wa idza quri'al Qur'an, manakala Al-Quran itu dan apabila Al-Quran itu dibaca, itu ternyata itu ada sejarahnya, Pak. Apa sejarahnya? Itu ataunya kemana? Kepada wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ini fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini ada sebab usulnya ayat. Ayat ini sebenarnya bukan berarti kita melarang zikir tapi ini ada sejarah turunnya ayatnya. Rasulullah jadi imam. Ketika jadi imam, maca surat setelah Fatihah. Coba begini Pak. Allahu akbar Rabbani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Makmumnya melu. Wadduha wal laili idza saja. Wal laili idza saja. Ikut apa yang dibaca Nabi, pemuda tadi ikut. Akhirnya apa setelah selesai sholat nanti tanya. Ini bukan tafsir ya. Bukan di tafsir Al-Qurtubi ada. Di Ibnu Katsir kemarin tidak ada. Di Al-Qurtubi adanya ini. Di Al-Qurtubi ada, di kitab Al-Qurtubi ada. Ini ternyata Rasulullah ketika Assalamualaikum. Adakah di antara kalian yang ikut bacaan saya? Saya ya Rasul, kata pemuda itu di Madinah. Saya Rasul. Turunlah ayat ini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek cara bahasane awake dhewe, nek pas imam maca Quran, makmum ra usah melu. Kamu dengarkan saja dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Bukan berarti nek pikir banter orain. Tak jamu ustaz itu menang perengut akhirnya kok kasih tau dikiran ulet dikira nengok jadi kayak itu Pak. Jadi kalau mereka mengeluarkan dalil kadang-kadang juga salah tempat Pak. Dalilnya benar tapi salah tempat. Jadi dikir ya. Jadi dikir ini tafsirnya. Ibnu Katsir enggak ada. Nih. Iya di Ibnu Katsir betul, Ibnu Katsir. Al-Qurtubi ada tapi enggak detail. Ini Ibnu Katsir. Nazalat hadil ayat fi fatal ansor ini enggak ada. Ayat ini turun ketika pemuda Ansor dia ikut bacaan Nabi dan di belakang mengikuti bacaan Nabi yang dibaca Nabi, maka turun ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lakum. Wa situ lakum turhamun. Rasulullah SAW itu ada dan jelaskan. Nih, adakah di antara kalian yang ikut bacaan sama saya tadi? Naam ya Rasulullah, saya Rasulullah. Ini aku rumah ini tidak dijelaskan. Jadi intinya apa? Turunlah ayat itu gara-gara ada seorang pemuda tadi ngikuti bacaan Nabi yang diikuti Nabi pas baca Al-Quran setelah surat Fatihah itu jelas. Jadi mari kita berzikir untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk mengenalkan segala bentuk kesombongan, kemusyrikan, semuanya untuk kotor-kotoran di dalam tubuh kita bersihkan dengan cara zikrullah. Insyaallah dengan zikir la ilaha illallah 165 ini betul-betul diamalkan dengan baik, maka insyaallah hati kita akan banyak dibersihkan oleh Allah dengan cara zikir ala anu thariqah qadiriyah nasaban dia Suryanaya. Saya dulu juga pernah Pak, asalnya dari Jawa Timur. Ya dulu sama Yerori waktu saya masih kecil banget
masih SD kelas 2 waktu itu saya diajak ikut-ikutan. Ya masih belum ngerti. Akhirnya saya kenal dengan TKN dan saya ikut di sana. Dan senangnya di TKN itu orang tarekat itu kalau di Aba-Ana itu enaknya apa Pak? Enaknya kita itu nggak butuh pintar. Orang ikut tarekat itu nggak butuh hebat, nggak butuh orang apa-apa. Tukang nyangkul yo melu tarekat yo nggak apa-apa Pak. Karena dari ketemu Pak, siapa di antara doa kita dikabulkan oleh Allah itu nggak ada yang tahu Pak. Bukan berarti yang pegang ini saya Ustaz Rifani, Pak Ibu, wah ini adalah orang-orang yang hebat, yang penting, yang pintar, doanya gampang. Belum tentu Pak. Karena yang diterima oleh Allah adalah ketulusan hati. Maka contoh dua aja terakhir ya. Oh itu yang dasarnya. Mengangkat zikir berjamaah itu anna as-salati bi dzikri hina yasrifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Abbas kuntu alamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu, bahwa meningginya sholat zikir banter atau zikir keras itu setelah sholat 5 waktu itu sudah ada sejak zaman Nabi, dan itu dari pamannya ini Ibn Abbas. Itu sudah ada Sahih Muslim, malah itu Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Berarti lagi Imam Ahmad. Berarti zikir banter itu sudah ada mulai sejak Nabi Pak. Makanya ayo kita belajar baca, diarani musyrik karepmu, mau diarani apa-apa ya terserah kowe, ra masalah, yang penting zikir Pak. Di sini enak loh Pak, ini rata-rata kebanyakan orang-orang NU. Lah ini Sukarjo rata-rata Wahabi, di CMTA, di CMPI, di kabeh ya memusuhi mau dikir banter disalah, kondangan bid, ziarah kubur, ziarah kubur boleh nggak? Boleh. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Di ziarah kubur itu nggak boleh, dilarang Pak, haram hukumnya. Yang boleh itu ziarah kubur. Lah nek ziarah di kubur, saya kan mati. Terus anakku ziarah di kubur. Lah ganti bojoku ziarah di kubur. Lah nek kabeh di kubur, siap-siap sopo? Entek. Entek lho. Makane nek ziarah di kubur enggak haram. Yang boleh ziarah kubur. Iki lagi Jawa lho ya. Aku mau cerita Quran, mau cerita hadis. Iki lak bahasa Jawa. Jadi Quran itu mesti ada penjelasnya, ada tafsir, hadis ada yang namanya syarah. Apalagi bahasa wong Jawa. Contoh nih Pak, Pan duduk di sini lah. Kan bilang, Pak, saya tolong ya ambil air. Bisa ya. Kira-kira jadi ambil air, diambil 1 ember boleh nggak? Boleh. Saya tanya. Saya Pak, ngapunten Bu, saya minta airnya ya. Jangan datang nganggu ember, dengan yang cari Pak. Epan bener kok. Mau perintahin bener kok. Minta air. Dikasih 1 Gak salah. Yang salah karena penempatannya. Sama seperti tadi. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Itu tadi gak boleh pikir banter. Dalilnya bener nih, tempatnya salah. Sama saya minta air dikasih 1 ember. Salah tempatnya. Walaupun tujuannya adalah benar. Perintahnya juga benar. Tapi tempatnya, maksudnya kalau saya lagi seperti ini minta air berarti minta untuk minum, ngono lho maksudnya. Jadi tempatnya sama dengan bahasa Jawa. Pak, saya kan sholat majunya pakai jubah, Jina kadang-kadang pakai sarung, tapi nggak ada yang pakai katok di sini kan? Ada yang pakai katok, saya tanya, Jina sholat pakai katok boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh Pak. Sholat kok pakai katok? Yang benar sih katokan saya lagi Sholat. Nah ini kan bahasanya orang Jawa. Jadi orang Jawa itu punya bahasa yang luar biasa, yang butuh namanya tarjamah. Kudu dijelas. Itu Pak. Ini bahasa orang Jawa. Balik ke tema lagi. Yang terakhir. Contohnya Pak. Contohnya. Sajam. Istilahnya pirong. Nah, yang terakhir. Kenapa hati yang sudah bersih Pak? Hati yang sudah bersih, hati yang betul-betul tulus, maka doa kita tanpa minta pun kepada Allah pasti dikasih oleh Allah. Tanpa minta
itu dikasih oleh Allah. Jenengan rasa kerja ya. Mulai saya ini rasa kerja. Usaha rezeki Allah jamin. Yakin enggak? Saya tanya, yakin enggak? Yakin. Ayo tak dikasih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surat Hud di juz 12 paling atas yang ada garisnya ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap ada yang di muka bumi ini, hewan yang melata pun semua rezekinya dijamin oleh Allah. Weekend. Wah, apa menung? Yakin enggak kira-kira? Quran ya, Quran ya. Yakin? Mulai sesuk rasa kerja. Nah, yakin. Wong kewan ae rasa kerja rasa ngopo-ngopo kok dijamin rezeki. Apa meneh awake dhewe sing ngakune iman. Nah, nek jenengan yakin, praktek sesuk ora rasa kerja. Dengan gitu dia. Nanti untuk ini dibahas nanti kalau pertemuan lagi. Masuk yang terakhir aja. Waktu ini biar gak lama. Ya, untuk membersihkan hati. Orang yang sudah hatinya bersih, jangankan minta pun dikasih oleh Allah. Kenapa hatinya bersih? Doanya dikabulkan oleh Allah. Maka suatu ketika pernah Pak, ini berkali-kali untuk wilayah saya ceritakan Pak. Saya kenapa cerita pribadi? Saya dulu punya anak kecil Pak. Orang Jawa itu kan luar biasa. Orang Jawa itu. Gimana orang Jawa itu? Orang Jawa itu Pak punya istilah luar biasa. Anak kecil. Dulu saya punya anak kecil umur 5 bulan 6 bulan. Itu ternyata kalau sore itu anak saya bawa pipitan. Waktu itu pipitan, Mio. Pada bahasa zamannya Mio dulu. Dibawa pipitan. Kalau orang sini bilang orang anak sore, anak kecil kalau dibawa jalan sore-sore pamali kata orang Bandung pamali, kata orang sini orang ilok. Enggak boleh. Akan jadi nek nanti kena sakit namanya salah, betul enggak? Saya tanya jenengan, itu tahayul atau nyata? Nah, gosek nanti dulu. Ternyata benar Pak, anak saya jam 5 pipitan, pulang jam 5:15, nyampe rumah nangis Pak. Nek nangis akhirnya apa? Akhirnya sampai meripati mendelik ke atas Pak. Nangis Pak. Akhirnya Pak, tetangga saya tanya, Cak, biar anak kok nangis kok terus-terusan iki. Bu, mau tak bawa pipitan cah cilik kuwi nek sore aja bawa pipitan, marake sawan, tapi kok mudeng sawan ki opo? Wong dhewe kok. Makane apa? Ya wis, Cak iki gone Mbah Wito ki jenenge Mbah Dukun. Mbah Dukun ki ora cerita dukun rasa cerita berarti wong ngono ora. Mbah Dukun iki dukun bayi maksudnya. Tapi kan lho, Pak. Tukang cilik anak kecil, nah ini dibawa ke sana. Ternyata Mbah Sepuh. Akhirnya sampai sana ternyata bahasanya Mbah Wito begini, yang Sepuh tadi. Ngapa Mas? Mbak, ini nangis terus-terusan. Ini jenis sawan Mas. Nah kata Mbah Wito, jil Pak. Ayo dibuka kelambi dipijeti Pak. Ah pijeti, belakang aku dungu Pak. Apa dungu nih? Semilah. Ternyata bahasa semilah. Cai pan guyu. Ini tak Pak. Nah ini guyu tenanan bahaya. Nyepeleke baik. Nah nek rumusan sepeleke yo utuh kamu akhirnya ya menengah semilah. Terus berarti ngaku ciu Pak. Itu kalau ciu kene diombe Pak. Nek kono dienggo kumur-kumur baik. Semilah ciu. Mari kono tak ngene Pak. Semilah mari ngono tok. Ternyata habis disembur sama ciu, anak saya tidur Pak. Sampai subuh baru bangun. Ini bukti saya sendiri. Akhirnya apa? Pulang. Delala. Aku mikir, Wito itu menek mandi, mosok diberi semilah. Ini cara Quran nak kleru. Nek cara Quran sih bener. Bismillah. Nek kono cuma bismillah. Nek mandi loh Pak. Akhirnya tidur sampai subuh. 3 bulan berikutnya Pak, anak saya tak bawa pipitan lagi sama kayak kemarin. Ternyata nyampe rumah nangis lagi Pak. Karena nangis lagi udah memberi pakai sampai melirik kayak gitu, nakutin. Oh ini jadi kesurupan nih cara bahasanya Cak Epa, kesurupan. Nih cara neo Jawa sawah kan banyak ya.
ada sawan ini, sawan itu, macam-macam orang Jawa dia. Akhirnya, iki rasa digoreng-goreng Pak Wito, tak dongani dhewe. Dongani dhewe. Iya yo, iki nek digoreng-goreng Pak Wito, dongane sembilan. Aku jiu sisa, wis tak dongani dhewe ae. Wong bapake Quran yo hafal lah. Rakitan tafsir sithik-sithik yo ngerti. Rakitan yo maca Quran yo fasih lah. Rakitan rada elek-elekan yo fasih. Delala tak dungan dhewe ora krimo bersemilah Pak tak wacani a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak wacani ayat kursi lho Pak. Terus biasanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la yu'tiku ma huwal aliyyul azim. Selesai. Orang nganggo cium ning nganggo air putih. Tak tiupan, mari, orang mati. Tambah nangis. Gini ya, tonggoku jadi bangun camu, kumpat kelek parnoe dia. Ya, kok nangis kamu terus-terusan kintan, kau nih Pak Wito. Aku orang ngomong nih, tak tambahin cewek. Orang mati. Akhirnya apa? Dengan rasa terpaksa dibawa ke Pak Wito. Tekan kono, apa Mas? Murid, apa Mas? Sawan Bang. Oh ya Mas kita buka kelambi ini selak sore kata Mbak. Akhirnya sama Mbak Ayu 9 benar. 9. Mari tidur langsung Mbak. Aku ya mulai. Aku ya kok iso ya. Tadi itu bener 9 kleru sisa. Nih kok mandi. Lah bapak dhewe donga ning Quran sing diwoco lho Pak. Nih kok ora mandi, salahnya di mana? Ternyata telusuri ternyata benar Pak ada penyakit di tubuh bapaknya. Apa penyakitnya? Penyakitnya yang di dalam hatinya sombong. Halo. Di mana sombongnya Cak? Ini loh tadi loh. Wong kono mocone 9 kok kleru saya bener bis. Bapak iki lho wis maca Quran yo apa? Tapi ora tak maca 9 ning tak wacane ayat kursi. Kok ora mandi? Mergone doanya orang yang sombong tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Jenar arep donga model koyo bapak ning atine sombong, dikir la ilaha illallah ning sombong, maka doa kita tidak diampuni oleh doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Maka kita semata-mata pikir baca la ilaha illallah ora fasih, baca Quran ora fasih, sing penting ilah dia semilah lisannya ning atine bismillah. Bapak maca Quran fasih ning atine bos. Nah ini salahnya sebelum kenal Thariqah ya begitu dulu Pak. Karena saya rumusok pinter dulu Pak. Ranking 1 beasiswa, saya dikuliahkan S2 gara-gara beasiswa, dimasukkan ke tahfidz Quran gara-gara beasiswa, dapat. Akhirnya pulang kampung nyampe di Solo Sukoharjo rumusok paling pinter. Ning delalah rane apa-apa nih karo wong sing lulus karena kiranya apa-apa nih lho Pak. Makanya jenah dadi imam ora fasih ora masalah, sing penting atine lillah ngono lho Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ora masalah. Bisa ngono kok. Enggak masalah Pak. Yang penting lillahi ta'ala. Misalnya kok imamnya ranya nego sing iso kuwi tok, ya wis kuwi wae lah. Bisa mbah mertua bisa ya ngono. Dadi imam Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya kana butuh yang nasta'in. Jadi bunyinya aku cari Pak berhubung. Belum jadi menujunya belum. Akhirnya waladhdallin untuk kurang ngamin. Ya tetap amin. Tapi dalam batin ya sudahlah. Dia karena dia yang paling bisa. Saya biarkan aja. Bahkan teman-teman sekarang itu tak ada ayat dan imam belajar.
Jadi kita mengajarkan teman-teman kita, jangan langsung ketika jadi imam, ketika lihat imamnya kok salah, bang, iki wis tuwa rasa dadi imam, aku lho sing iso, tak maju, kowe ning buri wae. Yakin, kan mungkin biasa nek awal-awal tok teko, baru hilang. Lah nek mbae kon ning buri, sampe lah nek sing bakal dadi imam. Makanya kita nek dakwah itu ya kudu ngerti, tahu situasi dan kondisi. Mbak baik diajak, Mbak, dia Mas, aku imamnya ini Mas, Mbak pun lumayan, jelas alhamdulillah saya Mbak, gak apa-apa, biar semangat, pelan-pelan nanti, ayo Mbak belajar Fatihah, itu caranya, orang sidik-sidik wani nyala, oke, ini ora gelem tak, kok ini waya dan subuh, sing ada Mbak, Allahu Akbar, sedang ngomongnya beri bapak ini bawa rasa adon wae mbak, mbak hati sing nom, masalah sing nom mbak tahu, tak kami ikut nyala, uang ini ikut nyala ini gampang pak, gampang nggak nih untuk nyalakan orang, gampang, ini kalau ngelakuin di dewe orang, wih sambil aja, bisa. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah, intinya buat kita tadi, ayo pikir sebisa kita, tapi tidak karena Allah. Gak usah ada keinginan apapun. Pikirnya ada dua, bila boleh menyebut, boleh mengingat di dalam hati. Kalau menyebut berarti hati kita selalu ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah, kalau dikir la ilaha illallah, jangan di kamar mandi, nggak boleh. Nah kalau di kamar mandi dikirnya apa? Dikir hobi saja. Mengingat di dalam hati. Misalnya kata guru kita Allah di dalam hati, lanjutkan itu aja. Jangan masuk kamar mandi karena dianjurkan sama Tuhan kemarin disuruh berzikir. Kapanpun dimanapun jangan masuk kamar mandi. A'udzubillahi macam-macam jangan. Kalau di dalam tempat yang kotor, zikirnya di dalam hati. Tapi kalau tempat-tempat yang umum, yang bersih, masjid dan lain sebagainya, itu zikir di dalam lisan. Begitu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sedikit ini aja 1 jam sudah. Mungkin kalau banyak salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah sampai ketemu lagi nanti di tanggal 4 saat kita dan semua ini Pak Haji Budi, saya dan juga Ustaz Rifai insyaallah kalau nggak ada halangan akan menemani beliau untuk manakib dan kajian tasawuf di tempat ini insyaallah. Nanti kalau ada pembaharuan atau ingin belajar lagi tentang zikir seperti apa umumnya, mari kita nanti belajar bersama-sama. Insyaallah nanti kalau nggak saya, nanti ada Ustaz Rifai dari Demak, beliau dari Jepara, saya dari Madura, Pak Iwan, Pak Bos ini dari Sukoharjo, ini juga dari Sukoharjo, sing Jawa Timur, Jawa Tengah, pucuk-pucuk, beliau sama saya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa belajar banyak nanti. Termasuk banyak Pak yang mau dikupas itu, mulai dari kondangan, dalilnya dari mana, asal usulnya kondangan dari sejak kapan, ini orang Jawa istilah ruahan, nyadranan, dan gue saya ngajari sinton Pak, itu ada dalilnya Pak semua. Ada. Neng nek ra gelem sinau ya ora ngerti. Besok tentang masalah kondangan dibahas di pas acara-acara yang lain. Neng jenengan warna biru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.